Baru sampai depan pintu udah disambut sama anaknya Putri. Ayah, tolong ibu. Dilihatlah ke dalam kamar, memang udah nggak berdaya. Ya bisa kita bilang ya, mohon maaf nih agak kotor dikit, kasarnya rambut si janin ini udah kelihatan nih, bisa dibilang. Jadi udah nggak berdaya. Di pertengahan perjalanan dia ketemu dukun beranak, kita sebut aja Bu Lasmi. Jadi dia belum sampai rumah Bu Lasmi, dia udah ketemu Bu Lasmi. Itu di bawah pohon bambu. Nah, panggilnya, alhamdulillah ibu, saya mau ke rumah ibu ada di sini. Istri saya udah mau melahirkan. Nah, Bu Lasmi dengan wajah yang datar bilang, saya sudah tahu. Cepat kita ke sana, si kamu membutuhkan pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Tapi sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian semua yang udah mensupport Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini mungkin kalian semua nggak asing nih sama suasana studio ini. Gue lagi berada di salah satu studio konten kreator. Jadi langsung aja nih kita kenalan lagi atau sapa narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Ibnu Fitrosidik. Nah, gila, ketemu lagi nih sama Bang Ibnu yang punya lapak Timur Misteri nih. Oke, lebih lapak ya. Kabar sehat Bang? Alhamdulillah baik Bang. Udah lama juga nih, 3 bulan yang lalu kalau nggak salah kita ya? konten bareng juga nih. Iya. Kita collab 3 bulan. 3 bulan yang lalu lah, udah lama. Jadi buat kalian semua, Bang Ibnu ini 3 bulan yang lalu pernah cerita waktu tempat kerjanya ya Bang? Tumbal proyek. Iya. Nah, nanti buat kalian semua yang penasaran, cari aja tuh di video paling bawah, terus di scroll ada yang gue judulin Tumbal Proyek. Nah, kali ini lu mau cerita tentang apa nih Bang? Ini gue cerita, horornya sih horor banget nih Bang cerita. Wih, iya. Cuma dari beberapa narasumber yang gue jadiin satu cerita. Ini cerita tentang di zaman itu ya, tahun 93 itu ada tragedi di mana ketika istri lagi beranak ini mau proses lahiran ya, ini nggak boleh ditinggal sendiri. Iya, pernah jadi dengar tuh. ditinggal itu karena manggil dukun beranak. Iya. Nah, ternyata ada sosok kuntilanak yang muslihat buat ngambil si janin si bayi ini, berubah menjadi dukun beranak. Wih, gila, jadi dukun beranak itu bukan manusia biasa nih. Ya, muslihat kuntilanak yang tujuan buat ngambil ari-ari si cabang bayi ini. Ih, gila. Bang, tapi ditahan dulu nih. Siap. Gue juga ada penasaran nih pasti nih kalian semua nih. Horor banget. Tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Ibnu, jangan lupa juga nih, pastinya mampir nih ke channelnya Timur Misteri. Pasti dong. Nah, buat kalian nih, mampir ke channelnya Timur Misteri. Jangan lupa di subscribe, like, komen, tinggalin jejak pokoknya. Di situ juga banyak banget nih konten-konten sama kayak Dimensi Mistik, podcast-podcast pendakian, urban legend. Nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Dan nggak lupa juga terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Ibnu ini. Ya udah, gue rasa cukup, gue juga udah penasaran nih. Langsung kita gas aja ya Bang. Siap. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita petik ceritanya. Ya, nggak usah banyak berbahasa-bahasa lagi nih, langsung aja nih Bang, kayak gimana ceritanya? Oke, Bang Aris, sebelumnya terima kasih nih dikasih kesempatan lagi buat berbagi pengalaman. Wah, sama-sama Bang Ibnu. Jadi cerita ini gua nih ada channel nih khusus buat gua narasi. Jadi gua punya cerita-cerita misteri, gua kumpulin dari beberapa narasumber buat gua upload di channel yang satu lagi. Gua ada channel yang khusus buat narasi aja. Buat narasi aja nih? Iya, di channelnya Dongeng Misteri lah. Kalau buat teman-teman mau intip, boleh lah. Langsung mampir nih, Dongeng Misteri. Dongeng Misteri. Jadi di channel itu gua nyari informasi tentang cerita-cerita horor dari masyarakat yang gua jadiin cerita. Lu tampung lah buat jadi. Ataupun ada narasumber dari Timur Misteri yang mau ceritanya dibawain, gua up ke channel itu. Iya. Jadi gue lagi nyari, gue ketemu
orang nih ya, maksudnya sepuh lah, udah tua juga. Nah kejadian ini tahun 93 yang mana tuh kejadian di kampungnya. Iya. Jadi ceritanya begini, ketika gue ketemu orang itu, jadi gue nggak cuma satu versi nih, ada cerita ini ada beberapa versi dari narasumber yang berbeda. Iya. Gue saring dan gue jadiin satu cerita. Jadi kejadiannya ada sepasang keluarga, namanya kita inisialin aja ya. Iya. Namanya ini sebenarnya semua nama dalam cerita ini ya bukan nama asli. Namanya Desi sama si Denny. Dan mereka itu pasangan suami istri. Dia dikaruniai satu orang anak putri, anak wanita ya, namanya Putri. Jadi dari keluarga sederhana itu, mereka ini tinggal di sebuah kampung yang masih di 93 itu masih sepi lah. Iya, masih belum Udah gitu ada. nggak di daerah-daerah kota kayak kita gitu, lebih di dalam pedesaan lah. Nah jadi gue nyeritain riwayatnya dulu nih. Riwayat si Denny ini, dia tuh hidup dari orang tua yang lagi merantau di Jakarta. Dan ibunya sudah meninggal, bapaknya lagi usaha di Jakarta. Jadi dia seorang nih di kampung itu. Yang bapaknya nggak ada di kampung itu kan. Nah kalau si Desi ini istrinya, dia itu emang yatim piatu. Jadi dia tuh kehilangan ayahnya memang sudah pas dia lagi kecil. Cuman ibunya ini meninggal nggak lama setelah melahirkan dia. Jadi dia kondisi saat itu di tahun 93 itu dia yatim piatu. Oh iya. Nah cerita mereka ini udah berumah tangga nih. Dikaruniai putrinya anaknya ini udah 5 tahun. Nah dia tuh dikarunia lagi seorang anak. Oh hamil lagi kandung. Hamil lagi nih si Desi, yang bukan dari keinginan mereka berdua. Jadi atas dasar kejeblosan lah bahasa sekarang ya. Iya. Dia nggak pengen tapi dikaruniai anak lagi. Tapi kan ya manusiawi lah, itu kan pemberian Tuhan. Mau nggak mau ya harus disyukuri lah, karena itu memang udah Tuhan berikan buat dia kan. Betul. Nah, jadi dia hamil lagi di usia ini singkat cerita aja ya, di usia kandungan ke 5 bulan sampai 5 bulan gitu, nggak ada kejanggalan apa-apa. Nah sang putri nih nanya nih ke si Desi, "Mah, aku pengen dia anak laki gitu." Ya wajar lah, perbincangan seorang anak dan ibu kan. Terus kan karena di zaman itu kan belum ada USG segala macam ya. Belum. Jadi ya lihat dari bentukan kehamilan. Iya, kalau orang-orang dulu kayak gitu ya. Iya. Jadi ada yang lonjong, ada yang agak lebar. Ini Kalau laki lonjong nih. ini laki, Iya. kalau lebar ini perempuan gitu. Nah si ibu ini bilang, "Iya nak, dari bentuk perut ibu kayaknya adik kamu laki-laki." Gitu. Ya sebatas itu aja lah. Tapi di satu sisi nih si putri ini berharap banget pengen punya adik ya. Terus berjalan, si Denny ini kerja, sang ayah ini kerja, dia tuh kerja kuli gitulah, yang kebutuhan gaji pokoknya ini hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari aja. Jadi dia tuh galau nih, sang ayah ini galau di kondisi istrinya lahir ini, dia galau. Karena dia hanya kuli-kuli proyek yang hanya mencukupi buat kehidupan sehari-hari doang gitu. Tapi kan di satu sisi ini harus diperjuangkan dong, mau nggak mau. Dia kerja itu pagi pulang sore, yang kadang ada di jam-jam yang mana dia harus lembur sampai malam. Si Denny ini, si sang ayah ini kan ya. Nah, ketemu ketika di kandungan 7 bulan si Denny ini ngimpi. Kejadian yang gue ceritain nanti ini sudah diimpikan sama sang ayah di kondisi kandungan 7 bulan. Oh. Jadi gue nyeritain mitosnya ini, bahwasanya mitos ini udah ada di kampung dia. Mitosnya nih. Mitosnya dan larang-larangan ini udah ada. Jadi larangannya itu ya nggak boleh ninggal istri sendirian ketika mau lahiran. Atas dasar manggil dukun-dukun beranak. Jadi harus ada yang nemenin. Dan sebaliknya yang nemenin pun nggak boleh sendirian. Jadi dua-duanya harus ada yang backup di kampung itu. Ceritanya kayak gitu. Nanti ada dari sosok-sosok makhluk lain nih yang memuslihat itulah. Nah itu dia udah terlintas dalam mimpi itu di kondisi 7 bulan itu. Si sang ayah. Cuman lagi-lagi karena mendekati kelahiran yang dia kondisi lagi galau, mungkin ke bawah halusinasi. Jadi dia nggak menghiraukan mimpi itu. Dan juga memang ada mitos-mitos seperti itu di kampung, jadi ke bawah lah sugestinya kan. Yang dianggap sama si Denny sang ayah ini itu nggak terlalu menggubris banget. Seiring berjalannya waktu, Denny berangkat kerja nih di pagi setelah dia mimpi ya. Dia kerja, dia izin ke istrinya, itu normal-normal aja lah. Cuman mimpi ini kayak dirasakan sama dia. Kayak dirasakan bakalan terjadi sesuatu gitu. Nah, pas dia berangkat kerja, dia normal. Nah, ketemu di kandungan 8 bulan, ini dia banyak cuti nih.
si Denny ini. Jadi ada yang kondisi sang istri mules, kan ada juga orang lahiran 8 bulan ya. Ada Kan iya. yang prematur kayak gitu. Dia itu banyak cuti atas dasar Menjaga istri. Iya, menjaga istri. Kena apa ya? Kena waktu-waktu yang prank lah. Iya. Yang dia udah libur atau bukan Waktunya lahiran iya, gitu. Udah mules-mules ternyata bukan waktu lahiran, kan beda sama zaman sekarang kan bisa diprediksi segala lebih detail. Nah, tapi ini kena prank banyak libur yang jadi nggak, liburnya itu cuma-cuma gitulah. Iya. Nah, dia ditegur sama bosnya di kerjaan itu, ya dijalanin semua. Memang kondisi seperti itu kan, dia terima lah apa tuh teguran dari bosnya. Nah, ketemu yang bener-bener udah lahiran nih, Riz. Waktu yang udah melahirkan. Tadi kan 8 bulan ngeprank. Iya. Nih ketemu di 9 bulan yang memang udah melahirkan. Tapi di kondisi ini ketemu si Denny ini lembur. Dan dia nggak mau apa ya, di berangkat kerja pagi-pagi nih, saya antar sore dia lahiran nih. Di pagi ini dia nggak mau kayak yang sudah nih, dia sampai diomelin bosnya, tapi ternyata enggak gitu kan, nggak jadi. Udah lebih takut ke kerjaan, karena bahkan ketika anak keluar juga kan dia butuh nafkah. Kalau dia dipecat jadi gambling lah. Nah, dia memaksakan untuk tetap berangkat kerja. Berangkatlah si Denny ini kerja. Nih sang istri ini gitu, gak ada komunikasi ya, gak ada komunikasi kayak kita pakai handphone gitu kan di tahun itu. Jadi dia berangkat kerja, dan di hari itu dia lembur pulang malam, ketemu nih si Desi di rumah nih. Di pagi hari mulesnya masih kecil lah, masih biasa kayak di 8 bulan. Nah, ketemu di siang hari ini mulesnya kayak udah kontraksi nih. Udah pembukaan berapa gitu kan. Nah, si Putri nanya nih, si anak ini, "Bu, ibu kenapa?" gitu. Si Putri, "Nggak kenapa-napa, ini adik kamu mau keluar, mau lahiran," gitu. Si Putri malah lebih senang karena mau kondisinya ibunya yang kayak gitu ya. Tapi dia nggak tahu masalah dia berdua sebenarnya nih dihadapi masalah yang benar-benar harus mengorbankan salah satu nih, harus ada yang dikorbankan kan. Nah, di situ, di kondisi itu semakin dekat pembukaannya semakin bertambah. Di satu sisi lakinya belum pulang, dia bertahan nih, si istri ini bertahan, Riz. Bertahan di kondisi yang kayak gitu. Nggak bisa ngebayangin ya. Iya, dia bertahan sampai menunggu waktu ayahnya pulang. Itu dia benar-benar udah nggak berdaya, itu udah pasrah. Hanya hidupnya menghabiskan seharian itu di kasur. Nah, di jam beres maghrib lah, si Putri ini udah ngeliat ibunya yang kayak gitu. Dia sampai bilang, "Nih kita manggil tetangga atau gimana nih?" Di kondisi itu Putri ya 6 tahunan lah, 6 tahun ya, masih kecil. Si anaknya ini ngusulan gitu, "Jadi ibu, apa nggak lebih baik nih Putri manggil tetangga gitu kan?" Kalau gua gambarin di kampung itu ya nggak, memang ya namanya kampung ya, rumah itu jarak rumah satu ke rumah satunya berjauhan. Nah, dia bilang, si ibu ini bilang khawatir kan, karena lepas maghrib ini kan orang-orang dulu kan nggak membiarkan anaknya keluar pasti. Dilarang banget. Nah, dia tuh mencoba, udah nggak usah, ibu nggak kenapa-napa. Padahal di satu sini benar-benar lagi kondisi yang krodit lah sih kita bilang kan. Nah, ketemu nih, alhamdulillahnya dia mampu bertahan walaupun udah nggak berdaya, sampai si Denny ini di jam 9 malam itu Denny pulang nih. Memang ternyata di kondisi kerjaan itu dia udah punya firasat, cuman lagi-lagi dia nggak bisa bertindak atas itu karena dia butuh ini buat menafkahi keluarga kan. Ketemu jam 9 dia pulang, baru sampai depan pintu udah disambut sama anaknya Putri. "Ayah, tolong ibu." Dilihatlah ke dalam kamar, memang udah nggak berdaya. Ya bisa kita bilang ya, mohon maaf nih agak kotor dikit, kasarnya rambut si janin ini udah kelihatan nih, bisa dibilang. Jadi udah nggak berdaya lah. Jadi di situ Denny harus ngambil keputusan dong, harus manggil dukun beranak. Sedangkan mitos di situ nggak boleh sendiri manggil dukun beranak. Nah, si Denny ini kan harus ngambil keputusan mau nggak mau. Itu udah jam 9 malam. Ya, dia nyari solusi akal-akalan lah. Minimal banget nih istrinya ada yang nemenin walaupun anaknya. Minimal banget, karena kondisi darurat dia harus ngambil keputusan. Ya udah, dia berangkat manggil sendiri dukun beranak. Jarak dari rumah ke dukun beranak itu perjalanan kisaran 45 menit. Itu ngelewatin jalan yang rusak, sawah, kebun-kebun gitu, kebun warga kan. Dan dia terpaksa buat ngelakuin itu, dia jalan lah. Ya kita kalau di kondisi yang terhimpit kayak gitu, walaupun ada mitosnya juga pasti kita bakal ngelawan dong. Pasti. Karena ini yang dibutuhkan. Jalanlah dia manggil,
Nah, di pertengahan perjalanan dia ketemu dukun beranak. Kita sebut aja Bu Lasmi. Jadi dia belum sampai rumah Bu Lasmi, dia udah ketemu Bu Lasmi. Itu di bawah pohon bambu. Nah, panggil lah. Alhamdulillah ibu, saya mau ke rumah ibu. Ibu ada di sini. Istri saya udah mau melahirkan. Nah, Bu Lasmi dengan wajah yang datar bilang, saya sudah tahu. Oh, iya. Cepat kita ke sana. Istri kamu membutuhkan pertolongan. Ngejawab yang penting-penting aja lah. Pertanyaan si Denny ini kan. Ketika si sang anak ketemu sama Bu Lasmi ini, itu sang anak nunjuk tapi nggak bisa ngomong. Nunjuk ke arah dukun beranaknya, Iya. si Lasmi, Ibu Bu Lasmi Lasmi. ini. Sebelumnya memang lagi proses lahiran si Putri ini sama Bu Lasmi. Ya. Bu Lasmi nggak ngerespon apa-apa, tapi respon dari si anak. Sampai si anak ini lari, nggak ngikut nyambut. Menyaksikan, Iya, nggak ngikut nyambut Bu Lasmi datang itu kan. Ya tapi lagi-lagi dia ini mungkin ya nggak terlalu menggubris itulah kecurigaan itu. Tapi dia langsung menuju kamar. Nah, pas di kamar ini si anak ini teriak anaknya. ayah jangan. Ayah. Dia teriak gitu. Nah, tapi kan lagi-lagi nggak digubris. Ini sesuatu hal yang darurat. Dilakukanlah proses kelahiran itu. Pas proses kelahiran itu, si Putri ini mojok di ruang tamu di deket sofa. Jadi pinggiran sofa gitu. Dia tuh sambil nunjuk-nunjuk, dia tuh serius benar-benar takut yang luar biasa gitu. Ya, memang mungkin gitu. Dia emang nggak bagus nih dihadapin hal seperti itu karena ini kan anak kecil nggak bagus yang lihat proses seperti itu. Nah, jadi ya udah diabaikan, lagi-lagi diabaikan reaksi si anak. Dijalaninlah proses lahiran itu. Nah, proses itu berjalan dengan lancar, normal, nggak ada kendala. Tapi Bu Lasmi ini tiba-tiba bilang, ari-arinya biar saya aja yang nguburin. Ari-arinya nih? Iya. Biar aja ari-arinya saya nguburin. Saya ikhlas tanpa jasa. Jadi nggak usah dibayar. Iya. Tapi saya minta ini dikuburin. Nah, alasan Bu Lasmi pada saat itu ya, kalian nggak usah ninggal si Desi. Jadi si Desi ini nggak boleh ditinggal. Dengan beralibi, udah gua aja yang nguburin. Lu jagain aja istri lu. Lu bahagia lah sama keluarga baru lu. Sama pendatang baru di keluarga lu gitu kan. Secara detailnya seperti itulah. Ya, dia merasa terbantu. Ya udah dia mengiyakan lah. Karena Bu Lasmi bilang nanti ada cara-cara yang harus dilakukan ketika penguburan ini. Semisal di zaman itu kita harus ngubur ari-ari ini pakai pensil, kayak asam jawa segala macam lah, ada syarat-syarat yang nanti berdampak buat si cabang bayi. Kasarnya Bu Lasmi itu lebih paham hal kesitunya, jadi sehingga si Denny ini mengiyakan gitu. Ya udah, proses itu dilakukan, anak itu sudah keluar. Memang anak itu laki-laki. Ditaruhlah di dekapan sang istri nih. Tapi anak itu nggak nangis sama sekali. Ditaruh di dekapan sang istri. Ya dengan di hati yang udah bahagia, si Denny bilang nih, ya udah Bu, terima kasih banyak, Ibu sudah banyak membantu saya. Ayo Ibu, saya antar pulang. Itu lagi-lagi keluar dari kamar proses kelahiran itu. Itu si Putri nggak mau keluar, nggak mau pindah dari posisinya yang ngumpet di belakang sofa. Yang dari awal tadi tuh anaknya. Posisinya tetap di situ. Ketakutan. Logikanya dia yang mengharapkan banget sosok adiknya keluar. Tapi ketika keluar dia malah takutan di situ. Nah, si Denny bilang, itu adik kamu sudah sama mama. Kamu masuk. Dia nggak mau. Dia tetap nunjuk-nunjuk Bu Lasmi. Si sang anak ini. Ya antarlah Bu Lasmi keluar. Sampai di depan rumah, Bu Lasmi bilang, gak usah antar saya. Kamu ya berbahagialah. Nah, si ini kan nggak apa-apa Bu, Ibu kan berangkatnya sama saya, pulang saya yang antar dong. Ini udah malam, Ibu harus saya antar gitu. Tapi dia nggak mau, ya karena maksa nggak mau diantar. Oke lah, si ini mau. Tapi dia ini mau ngasih imbalan. Ya berupa uang lah. Uang lah, upah buat proses kelahiran itu kan. Ketika dikasih, Bu Lasmi menolak.
nggak, saya nggak mau uang ini, kalian ambil uang ini. Ya di kondisi yang nggak punya duit kan, dengan emang beralasan Bu Lasmi nggak mau, ya nggak diambil lah duit itu, dan nggak diantar Bu Lasmi. Oke lah, pulanglah Bu Lasmi. Kembali nih Denny samperin anak sama istrinya. Di situ baru Putri bilang, dia berani nyamperin kalau dia bilang sosok yang dia lihat ini bukan Bu Lasmi. Anaknya langsung ngutarain nih. Iya, di mata si Putri dan si Denny ini Bu Lasmi normal. Tapi di mata si Putri, Bu Lasmi memang wajah Bu Lasmi tapi yang seram. Sosoknya wujudnya wujud Bu Lasmi, cuman dengan wajah yang seram. Kayak ada tekanan buat anak-anak lah. Seperti itu. Ya anak seusia itu kan 5 atau 6 tahun itu kan udah bisa ngasih pendapat dong. Maksudnya udah bisa ngadu lah. Ya cuman ya karena mungkin emang bener yang dilihat itu gitu, ketakutan sama Bu Lasmi, namanya nenek-nenek kan. Tapi udah biarin lah. Yang penting dia udah ada sama keluarga baru sama si cabang bayi ini kan. Nah, ditanya lah si sang istri benar-benar masih lelah atas proses lahiran itu. Tanya-tanya, ya kamu nggak kenapa-napa gitu. Gimana anak kita ini, anak kamu sehat? Udah ditidurin sama mereka berdua. Ini kembali nih ke ruang tamu buat duduk nih. Ketika lagi duduk, ini si Desi manggil, ayah. Si istrinya nih. Iya, si Desi ini manggil. Nah ini kisaran udah 45 menitan lah dari proses lahiran itu ya. Nah, si istri ini manggil, samperin dia nih ke dalam kamar. Pas disamperin, ini ada kecurigaan dari si anak. Yang pertama, si anak ini nggak nangis ketika lahiran. Logikanya dukun beranak, kalau anak nggak nangis pasti dicubit atau diapain biar nangis. Biar ada. Karena biar pita suaranya kebuka. Betul. Kedua, ini si anak matanya ngeliat ke atas. Ngeliatin ke atas mana gitu. Iya. Ini mulai curiga nih. Ini anak kenapa? Pasti ada hal sama si anak. Nah, si istri ngusulin, Bu Lasmi kayaknya belum jauh deh ya. Coba kejar Bu Lasmi, panggil Bu Lasmi, ini anak kenapa-napa. Selain dukun beranak, memang Bu Lasmi ini juga dukun buat ngurut-ngurut bayi. Ngerti. Nah, sigap nih sang ayah karena dengar berita kayak gitu kan, keluar dia nyamperin Bu Lasmi. Logikanya 45 menit ini Bu Lasmi belum lama-lama sampai atau masih di jalanan. Kejar, ternyata sampai rumah Bu Lasmi dia nggak ketemu. Bu Lasminya nih. Selama perjalanan ya, sampai rumah Bu Lasmi dia nggak ketemu. Diketok-ketok pintu. Assalamualaikum Bu, assalamualaikum. Lama tuh, kisaran 1-2 menit baru Bu Lasmi keluar. Ada apa? Lalu ya lah. Kisaran 2-3 menit Bu Lasmi keluar. Ada apa nak? Memang mereka sudah sering kenal. Udah tahu juga kalau istrinya lahiran. Ada apa nak? Istri kamu mau melahirkan. Nah, si Denny nggak ngubris itu, karena apa? Di kondisi yang darurat juga nih, kembali di kondisi yang darurat karena anaknya janggal. Itu Bu, anak saya tolong. Oh, kamu udah lahiran? Tolong anak saya matanya nggak mau ngeliat ke depan, selalu ngeliat ke atas. Bu Lasmi bilang, tunggu sebentar, saya mau cuci muka dulu. Di sini baru Denny mempunyai kecurigaan nih, kok cuci muka? Kesannya kayak orang baru bangun tidur. Iya, kesannya kayak orang baru bangun tidur, dan memang dengan raut wajah yang baru bangun tidur. Tapi lagi-lagi mungkin Bu Lasmi tadi ketemu tumpangan sehingga udah pulang udah tidur. Ya dari sisi positif lah. Nah, nggak lama Bu Lasmi keluar, sudah ganti pakaian nih. Memang yang pakaian sebelumnya pakaian yang dipakai yang dia tadi ketemu. Nggak lama keluar udah berganti pakaian, ayo kita ke rumah kamu. Ya lagi-lagi karena kondisi darurat, nggak banyak bicara lah mereka. Mana hanya menjelasin, gimana anak kamu laki-laki Bu gitu. Nggak bertanya lebih detail lah dengan proses kelahiran. Ketemu di pertengahan jalan barulah sang Denny ini menanyakan, lah buahnya tadi kan lahiran sama ibu. Kenapa ibu bertanya? Nah, si Bu Lasmi udah tahu karena mitos ini banyak kejadian di kampung. Sang dukun paham dong. Wah, ini nggak beres. Cuman nggak diutarakan karena ini sesuatu hal yang nggak pantas buat dibicarakan pada saat itu. Nah, ketika sampai di rumah, dibantulah proses ngobatin anak nih ya. Singkat cerita, udah nyampe.
si Bu Lasmi ini minta diambilin air mineral, air putih buat dibacain doa, terus disuruh usapin ke mata sang anak. Iya. Nah pas diusapin, ini si mata anak normal nih, mata anak normal. Nah kembali dia ngobrol di ruang tamu. Pas dia ngobrol di ruang tamu, baru dijelasin sama Bu Lasmi bahwasanya tadi yang proses lahiran itu bukan sama dia. Jadi Bu Lasmi baru ngejelasin. Video ini tuh kaget yang luar biasa. Terus bagaimana nih Bu? Nah Bu Lasmi nanya, terus ari-arinya siapa yang ngubur? Di situ dia bilang, dibawa Bu sama tadi, sosok tadi. Bu Lasmi nyari solusi lah, maksudnya ini kejadian udah banyak kayak gini di kampung kita. Terus ada solusi nggak Bu? Si ini nanya, ini ada kejadian di kampung sebelah, cuma dia tahu kejadian ini baru tahu dikasih tahu Bu Lasminya gitu. Bu Lasmi baru tahu kejadian itu udah 3 hari yang lalu. Jadi hari-harinya itu nggak balik. Nah Bu Lasmi ngomong, kita ikhtiar aja, kita coba berdoa, bantu doa, mungkin bisa kembali. Karena dari segi waktu belum lama nih. Udah ketahuan duluan kan. Bu Lasmi ini ngasih amalan ke suaminya untuk menjalani suatu amalan, dan hari itu juga harus dikerjain. Diikutin lah amalan itu. Singkat cerita, baliklah Bu Lasmi, dianterin, tapi udah nih yang kedua ini dianterin sampai rumah, dia ini balik lagi pulang, barulah dia ngejalanin amalan yang dikasih. Nah ketika lagi ngejalanin amalan itu, nah di malam itu juga dia nih ngejalanin amalan nih yang diperintah sama Bu Lasmi. Nah ada sedikit kejanggalan nih pas dia lagi ngejalanin amalan ini. Dia duduk kan, amalan ini wiridan ya. Dia wirid. Yang pertama dia kayak ada sosok di depan rumahnya. Di depan rumahnya nih? Iya, ada sosok di depan rumah. Dia nggak tahu itu sosok apa, pokoknya ada aktivitas lah di depan rumah. Keluar dia ngintip ke jendela, nggak ada siapa-siapa. Dia balik lagi karena ngelanjutin kan, jadi amalan itu harus dibaca beberapa ribu kali. Nah dia balik lagi buat ngelanjutin amalannya karena belum memenuhi target kan. Nah dia dengar aktivitas di samping rumahnya guys. Ada orang lagi aktivitas? Ada orang aktivitas di depan rumahnya. Logikanya suaranya ya seperti orang mencangkul. Lagi mencangkul? Iya. Nah dia keluar nih tengah malam begini, siapa sih orang sekarang suaranya itu terdengar dari samping rumahnya. Dia keluar, dia intip dari pintu belakang. Ternyata ada sosok cewek baju putih, rambut panjang, lagi gali, lagi nyangkul di belakang rumahnya. Ya di samping agak ke belakang lah. Cuman dia nggak menggubris sih, dia tahu ini sosok ini yang memang dia lagi cari gitu. Yang ngebantu persalinan istrinya. Iya, dia tahu karena Bu Lasmi udah sempat cerita kan. Cuma dia nggak berani buat ngadepin ini gitu. Dia lebih mantau, ngelihat, dan ketakutan balik lagi buat nerusin wiridan itu. Nah, ketika di pagi hari dia konsultasi, dia nggak mau ngambil tindakan, dia nggak sama sekali nggak ngelihat apa yang dia sama sekali nggak ngelihat apa yang dilakukan sama sosok itu semalam. Dan di pagi itu dia konsultasi ke Bu Lasmi. Bu Lasmi langsung, ayo sekarang kita lihat apa yang dilakuin sama sosok itu semalam. Disamperin lah ke TKP. Ternyata ya benar, ada ari-ari yang dikubur asal-asalan. Baru di situ Bu Lasmi ngomong kalau ari-ari ini harus dikubur dengan layak, dicuci lagi, ya diikutin lah adat-adat istiadat yang ada di situ ya, diikutin ya, dikubur. Ya alhamdulillah setelah itu juga anaknya nih baru banyak aktivitas. Yang sebelumnya si bayi ini diem aja. Jadi Bu Lasmi cerita bahwasanya kejadian ini banyak di kampung ini dan banyak yang nggak kembali. Kamu bersyukur dia bisa kembalikan atas dasar mungkin ya, kita nggak tahu ya. Mungkin ada tekanan dari wirid yang dibaca lah, kita nggak tahu, wallahu alam ya, kita nggak tahu. Ya jadi kejadian ini belum berangsur lama. Jadi ada tekanan buat si sosok ini dari wiridan yang dibaca, jadi bisa dipulangin, kamu bersyukur kata dia gitu. Ya mungkin ceritanya begitu sih. Gila. Horor banget, dibantu persalinan sama yang menyerupai Bu Lasmi nih. Iya. Tapi suaminya ini ketika ketemu sama Bu Lasmi di jalan, dia benar-benar nggak sadar nih. Kalau informasi yang gue dapet gitu ya dari orang-orang yang narasumber yang pernah ngalamin ini gitu ya, secara langsung real gitu.
itu sama sekali nggak ada perbedaan, Riz. Ya kan Sama. bajunya aja sama yang pertama kali dia datang. Iya. Maksudnya emang pas dia datang ke rumah Bu Lasmi Iya. sampai rumahnya pas Iya. Bu Lasmi keluar baru bangun tidur itu kan bajunya sama apa yang dipakai. Sama. Sama. Pakaiannya juga. Pakaiannya sama. Terus Bu Lasmi cuci muka sampai ganti baju. Iya. Saya ganti baju dulu. Udah pakai ganti salinan. Iya. Itu bajunya sama yang sebelum Bu Lasmi salin. Sampai segitunya gitu. Sampai segitu nyerupainya nih. Iya. Dan di situ baru tuh akhirnya suaminya baru menyadari. Iya, ketika di situ karena kondisinya masih kredit kan, dia butuh pertolongan buat anaknya. Di Iya. perjalanan lah dia baru tahu. Dan Bu Lasmi juga ngekip itu. Iya, karena Bu Lasmi tahu nih, oh ini udah Iya. sering banget terjadi nih mitos-mitos ini nih. Iya. Udah feeling lah. Iya. Kayak gitu sih. Terus yang suaminya lagi zikiran itu, dia ngelihat yang dicangkul itu, Bang. Dia ngeliat nggak sih kalau yang dicangkulin itu ternyata Dia hanya berfirasat. Dia nggak tahu apa yang dikuburkan dan saat itu dia hanya melihat. Dia nggak berani ngambil tindakan satu pun. Satu takut, kedua takut salah. Takut sama manusiawinya ya, takut sama sosok yang bukan dari kalangan kita. iya. Kedua ya, dia nggak mau gegabah. Dia harus ngikut instruksi dan dia harus ngejalanin wiridan Amalannya sampai dulu selesai. nih. Iya. Jadi gitu. Jadi dia nggak mau di pagi harinya baru dia survei ke Bu Lasmi, baru survei ke TKP. Itu ya benar. Untuk kuntilanak itu mulangin. Mulangin hari-harinya. Iya, dengan dikubur di samping rumahnya. Oh, karena bantuan dari amalan Mungkin kan tadi gue Wirid bilang kita zikir wallahu ini. alam ya, mungkin ada tekanan dari doa-doa yang Bu Lasmi suruh. Ya wallahu alam kita nggak tahu. Karena cerita ini jujur aja gue pernah ngedenger dari nenek-nenek kita Iya. dulu lah. Kalau yang mau lahiran itu istri jadi tinggal sendirian. Iya. Terus yang mau nyamperin dukun beranaknya ini sebenarnya kan dukun beranak dulu deh Iya. ya. Kalau sekarang kan udah bidan lah, Iya. udah canggih gitu ya. Dan Nggak jangan boleh. sendirian. Jangan Iya. sendirian. Jadi gue awalnya gue denger cerita ini, maksudnya tahu sama kayak lu nih, Heeh. tahu pernah denger doang. Iya. Tapi pas gue kulik-kulik ternyata ada juga Riz, nenek-nenek yang ngalamin zaman itu gitu. Iya. Ya karena di zaman itu ya nggak rame kayak sekarang. Enggak rame jauh. Beda, jadi benar-benar harus nggak boleh ditinggal. Enggak boleh ditinggal nih. Kalau sekarang kan ditinggal bodo amat gitu Iya, kan. karena kan ada tetangga, ada handphone buat Iya. komunikasi. Ya pada zaman itu kita kembali ke zaman itu aja juga bisa ngerasain lah. Iya, gimana sepinya tetangga, Iya. rumah berjauhan. Dan maksudnya masih alhamdulillahnya Bang, anaknya itu bukan nah tadi gue pikir tuh yang mau dibawa tuh anaknya Bang, Bukan, dia lebih si hari-hari ini. si hari-harinya nih Dan itu informasi yang gue dapet ya, itu buat dikonsumsi Riz. buat dimakan. Iya, sama si sosok ini. Mungkin karena yang nggak terlalu lama kali waktunya. Mungkin kalau ketahuannya 3 hari atau 4 hari anaknya sebenarnya lahiran normal nih, nggak ada kejanggalan. Kalau tadi kan janggal matanya ke atas tuh, jadi dia manggil lagi Bu Lasmi kan. Ada juga kejadian di kampung itu kan yang sampai besok kan nggak ketahuan Iya betul. karena nggak ada kejanggalan. Baru di hari ketiganya Bu Lasmi tahu, ya nggak balik hari-harinya. Karena dari segi waktu udah terlalu jauh. Udah terlalu jauh, iya. Kalau kan belum lama. Masih di malam yang sama. Iya. Gitu. Jadi makanya Bu Lasmi bilang kamu beruntung. Beruntung Kita coba aja ikhtiar gitu. Lewat doa mungkin bisa kembali. Bu Lasmi seperti itu. Makanya di malam yang sama dipulangin. Iya, suaminya langsung ngerjain Iya. zikir itu ya. Makanya Bu Lasmi bilang malam ini juga. Iya, gila horor banget. Yang namanya gue cuma dengar cerita, tapi ini Bang Ibnu nih sekali lagi selesai nih kisah yang dibawain sama Bang Ibnu dari narasumber yang dibawain sama Bang Ibnu kali ini nih. Dan buat kalian yang mau mampir wajib banget sih mampir ke channelnya Bang Ibnu Timur Misteri sama Dongeng Misteri. Dongeng Misteri ya. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share nih. Bang Ibnu sekali lagi makasih banyak nih Bang Ibnu. Sama-sama Bang Ali. Udah berkenan lagi nih cerita di Dimensi Mistik. Semoga ya kita sama-sama sukses Bang. Amin. Timur Misteri semakin berkembang. Berjuang terus lah. Siap. Jangan patah semangat kita ya. Siap. Nah sekian nih kisah mistis yang baru aja Bang Ibnu bawain dari narasumbernya. Dan kalian semua bisa ambil lah atau petik cerita yang tadi barusan Bang Ibnu ini, dipetik pelajarannya, ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh negatifnya. Dan mungkin Bang Ibnu ada pesan-pesan nih Bang yang mau disampaikan nih buat sobat-sobat Dimensi nih. Ya pesan sih nggak lebih buat orang lain sih, pesannya lebih buat diri sendiri aja lah, tapi saling mengingatkan aja. Jadi intinya gini, tetap berprasangka baik lah sesama manusia ataupun sang pencipta. Oh iya. Karena bukan hanya manusia yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Iya benar-benar. Iya termasuk goib, kita kan
diciptakan juga, jadi ya Iya. kita berdampingan sama mereka. Iya, jadi selalu berprasangka baik nih Betul. sesama manusia, karena kan ya bukan sosok tahu nih bang ya, Iya. karena kan ya Allah aja tergantung gimana prasangka hambanya kan. Betul. Jadi ya itulah, selalu berprasangka baik, jangan seuzon tapi husnuzon. Ya kan dari prasangka aja bisa jadi doa. Kalau prasangka Betul. kita buruk ya jadi doa buruk. Ya dampaknya ke diri sendiri. Iya betul. Wih, canggih nih pesan-pesan yang baik yang disampaikan nih. Ya, gue juga bisa ambil pelajarannya lah dari cerita ini dan pesan-pesan Bang Ibnu ini. Sekali lagi udah nih Bang. Siap. Makasih banyak dan nih Sama-sama Bang Aris. udah ditempatin. Wih gila, canggih banget nih studionya Timur Misteri. Makasih banyak udah Dikit lagi juga dimensi. kasih lapak. Ih, amin. Udah lama tuh juga setupnya baru. Kemarin tuh aja lah. Orang udah direncanakan. Saling support nih. Iya, Gue sama Bang Ibnu saling support lah pada intinya. Biar rezekinya lancar lah Bang Aris. Iya, sama-sama Bang. Timur Misteri juga sebaliknya biar lancar, makin berkembang ke depannya. Amin, Sukses terus amin. kita berdoa. Amin ya Bang ya. Amin Bang. Nah sekian nih gue akhiri video ini, tapi sebelum gue akhiri juga gue mau ngingetin lagi buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Ibnu ini, mau jadi narasumber di Dimensi Mistik, atau ceritanya mau gue bawain langsung nih sendirian, kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa melalui email, bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata. Dan yang pastinya lagi nih, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian semua dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Ya udah, gue rasa cukup. Gua pamit undur diri. Gua harus Dimensi Mistik dan Bang Ibnu dari Timur Misteri. Timur Misteri. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Gua pamit. Ciao. Bang Ibnu, thank you. Makasih Oke, banyak. Aris. Sama-sama Aris.